pada hari Senin tanggal 28 September 2020 kita telah menerima tahap 2 dari Polres Tapin, yaitu yang pertama atas nama Ibit Yadi bin Zakaria, bahwa yang bersangkutan adalah selaku pembekal atau kepala desa Waringin. Yang bersangkutan diduga menyalahgunakan kewenangan, yaitu dengan menyalahgunakan atau menggunakan APBDes sebesar sekitar 200 lebih APBDes tahun anggaran 2017-2018, dan yang bersangkutan dalam tingkat penyidikan sudah mengembalikan sekitar 134 juta, dan sisanya sampai saat sekarang sampai dengan tahap 2 itu masih tersisa sekitar 93 juta. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua yaitu atas nama Sumarniati binti Johansa. Beliau adalah sebagai anggota kelompok Mawar. Beliau adalah sebagai pemungut setoran-setoran yang untuk disetorkan ke operasi PNPM. Ternyata beliau digunakan sendiri untuk keperluan pribadi, yaitu kerugiannya sekitar 200 lebih juga. Dan dalam waktu dekat ini kita persiapkan segala administrasi, perintah dan lain sebagainya untuk kita segera limpah ke Pengadilan Negeri Tipikor. Kedua pelaku ditahan, Pak? Kedua pelaku dalam tingkat tahap 2 ini dalam penyidik tidak dilakukan penahanan karena kita punya ancamannya 5 tahun lebih. Kita lakukan dua-duanya, kita tahan, yaitu yang kepala desa kita tahan di Polres, yang satunya Ibu Marniati kita tahan dititipkan di Polsek Tapin Utara karena perempuan, dan dua-duanya disangka melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Ancaman penjara, Pak? Ancamannya untuk pasal 2 yaitu minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Sedangkan untuk pasal 3 paling sedikit, paling rendah yaitu 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Kalau sudah berjalan berapa lama sih untuk yang kepala desa, Pak? Untuk kepala desa itu kita terima pelimpahan SPDP mulai bulan Juli. Bulan Juli kita proses, setelah kita P21 kita tahap 2. Ini kepala desa sendirian aja, Pak? Ada rekamnya lain, Pak, untuk penggunaan indikasinya, Pak? Untuk kepala desa ini pelaku tunggal sendiri. Ya, kasus yang menimpa kepala desa, khususnya desa Waringin ini, sehingga beliau kan sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan dana desa tahun APBD anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2017-2018 kalau tidak salah. Nah, sebenarnya sudah diberikan kesempatan, bagaimana hasil audit dari inspektorat, bahwa diberikan kesempatan kepada kepala desa yang bersangkutan untuk mengembalikan dalam jangka waktu 60 hari. Tapi ketika jangka waktu itu sudah habis, dari 60 hari, yang bersangkutan masih belum mampu untuk mengembalikan. Sudah ada niat baik, dia sudah mengembalikan sebagian besar, malah mengembalikan sebagian besar, sisanya tinggal sedikit, tapi dia sudah tidak mampu lagi untuk mengembalikan. Ya akhirnya berproses sampailah pada tahap sudah sampai di kejaksaan, ya, itu dari penyidikan di Tipikor Polres, kemudian berkas sudah saya masukkan ke kejaksaan dan dinyatakan lengkap. Nah, di kejaksaan mungkin akan beberapa waktu ke depan akan melaksanakan sidang, sehingga yang bersangkutan ya ditahan untuk memudahkan memberikan keterangan dan proses selanjutnya. Nah, jadi kita sangat prihatin. Kemudian ketika nanti yang bersangkutan menjalani proses itu, tentu saja kita tidak ingin di desa yang bersangkutan juga di desa Waringin ini terjadi kekosongan
Ya nanti akan kita lihat lagi ketentuan-ketentuannya, apakah nanti penjabat sementara atau kalau udah memiliki kuota pendukung tetap mungkin akan kita masukkan nanti dalam pemilihan kepala desa pada tahap pertama mungkin tahun 2022 nanti. Nah, meskipun jabatan beliau mungkin lebih dari itu kan. Nah, kemudian selanjutnya kita memang melihat ke depan ini ada kepala desa yang masih mungkin coba-coba atau berani menggunakan dana desa di luar peruntukannya dan di luar pemanfaatannya, di luar kewenangan kepala desa. Nah, ini tentu saja kita menghimbau ya kepada seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Tapin ini ke depan agar dalam pengelolaan keuangan desa, baik itu dana desa, alokasi dana desa, agar dikelola sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang sudah kita tetapkan di dalam Perbuk tentang pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak lagi terjadi permasalahan-permasalahan serupa di kemudian hari. Harapan kita seperti itu, dan saya rasa penghasilan tetap dan tunjangan untuk kepala desa itu sudah mencukupi untuk ya keperluan kepala desa, karena memang kita lihat cukup besar ya. Kita sudah berjalan ke beberapa daerah, baik itu di dalam Provinsi Kalimantan Selatan maupun kemarin kita ada ke Tanah Grogot yang APBD-nya besar, yang APBD-nya juga besar, tetapi penghasilannya kurang lebih dengan kita. Artinya malah kalau di Grogot itu lebih besar kita, sementara APBD-nya jauh lebih besar dari kita, dari desa-desa kita.